Aku butuh uang untuk operasi nyawa, tapi keluarga suamiku malah pergi liburan mewah setelah mematikan ponsel mereka. 5 tahun kemudian, ibu mertuaku menelepon sambil menangis memohon bantuan agar cucunya tak dipenjara. Jawaban dinginku langsung membuat wajahnya pucat pasi seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit seolah ikut menangis bersamaku, menumpahkan segala keluh kesah yang tak mampu terucap. Suara guntur menggelegar, bersahut-sahutan dengan klakson kendaraan yang terjebak macet parah di jalanan ibu kota. Di dalam mobil taksi online yang kami tumpangi, aku meremas dada kiriku dengan sekuat tenaga. Rasanya sakit sekali. Bukan sekadar sakit biasa, tapi seperti ada sesuatu yang robek di dalam sana. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisku, membasahi baju yang sudah lengket oleh keringat ketakutan. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita sampai di RSCM. Sabar ya, kumohon bertahanlah. Suara suamiku terdengar gemetar. Ia menggenggam tanganku erat. Sangat erat. Seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, aku akan pergi meninggalkannya selamanya. Aku ingin menjawab, ingin menenangkannya dan berkata bahwa aku akan baik-baik saja, tapi nafasku terlalu sesak. Setiap tarikan nafas terasa seperti ribuan jarum menusuk paru-paru dan jantungku. Dunia terasa berputar. Cahaya lampu jalanan yang membias di kaca jendela mobil yang basah terlihat buram. Aku hanya bisa mengerang pelan, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Perjalanan menuju rumah sakit Cipto Mangunkusumo terasa seperti perjalanan menuju akhir dunia. Kemacetan Jakarta benar-benar tidak mengenal ampun, bahkan pada nyawa yang sedang di ujung tanduk. Sesampainya di instalasi gawat darurat, keriuhan langsung menyambut kami. Perawat dan dokter berlarian. Bau obat-obatan dan antiseptik yang khas langsung menusuk hidungku, membuat perutku yang mual semakin bergejolak. Aku segera dibaringkan di atas brankar dan didorong masuk ke ruang pemeriksaan. Suamiku terus berlari di sampingku, wajahnya pucat pasi, lebih pucat daripada mayat. Air matanya sudah menggenang, siap tumpah kapan saja. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang menyakitkan dan menegangkan, mulai dari cek darah, EKG, hingga CT scan, dokter spesialis bedah toraks datang menemui kami dengan wajah serius. Aura ketegangan langsung memenuhi ruangan sempit yang dibatasi tirai hijau itu. Dokter itu memandang kami bergantian, lalu menghela nafas panjang sebelum berbicara. Bu Sari, Pak Arya, dokter itu memulai pembicaraan dengan nada berat. Berdasarkan hasil CT scan, kami menemukan bahwa ibu mengalami kondisi yang disebut diseksi aorta. Ini adalah kondisi yang sangat serius di mana lapisan dalam pembuluh darah besar yang keluar dari jantung robek. Darah mengalir di antara lapisan-lapisan dinding pembuluh darah. Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna istilah medis yang terdengar mengerikan itu. Suamiku mencengkeram pinggiran ranjang besi dengan tangan gemetar. Apakah itu berbahaya? Dok? Tanya suamiku dengan suara parau. Dokter itu mengangguk tegas. Sangat berbahaya, Pak. Ini kondisi yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani. Jika tidak segera dioperasi, risiko pecahnya pembuluh darah sangat tinggi dan bisa berakibat fatal dalam hitungan jam. Kita harus melakukan operasi Cito, operasi segera malam ini juga. Kata-kata, fatal, dan, malam ini juga, berdengung di telingaku. Kematian terasa begitu dekat, berdiri tepat di samping ranjangku. Namun, pukulan berikutnya jauh lebih menyakitkan daripada diagnosis penyakitku. Untuk operasi ini, karena ini tindakan besar dan kompleks yang melibatkan tim bedah khusus serta peralatan canggih, perkiraan biayanya sekitar 500 juta rupiah. Karena kondisi gawat darurat, administrasi rumah sakit meminta uang muka atau jaminan ketersediaan dana setidaknya 50% sebelum tindakan dimulai, lanjut dokter itu tanpa basa-basi. 500 juta. Angka itu terngiang-ngiang di kepalaku. Bagi sebagian orang, mungkin itu uang kecil. Tapi bagi kami, itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Kami berdua bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan gaji, menahan diri untuk tidak liburan mewah atau membeli barang branded, semua demi masa depan.
Demi membeli rumah impian dan persiapan jika ada hal darurat seperti ini. Dan aku tahu, kami punya uang itu. Tabungan kami di rekening bersama seharusnya cukup untuk menutupi biaya ini. Aku menoleh ke arah suamiku. Aku berharap melihatnya segera mengangguk dan berlari ke bagian administrasi untuk mengurus pembayaran agar aku bisa segera diselamatkan. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Suamiku mematung. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Matanya terbelalak lebar, bukan hanya karena takut kehilangan aku, tapi ada ketakutan lain yang tersembunyi di sana. Ketakutan yang membuat jantungku berdetak lebih kencang karena firasat buruk. "Mas," panggilku lirih, suaraku hampir habis. "Mas, cepat urus administrasinya. Ambil uang di tabungan kita. Sakit sekali, Mas. Aku nggak kuat." Suamiku tidak bergerak. Ia menunduk, menghindari tatapan mataku. Bahunya mulai berguncang. Ia menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan keputusasaan. Dokter melihat gelagat aneh itu dan bertanya lagi. "Pak, bagaimana? Waktu kita tidak banyak. Setiap menit sangat berharga bagi nyawa Ibu Sari." Suamiku jatuh terduduk di lantai rumah sakit yang dingin. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isak tangisnya pecah, terdengar begitu memilukan namun juga membuatku bingung. "Mas Arya, kenapa malah duduk? Cepat bayar!" Teriakku dengan sisa tenaga, rasa sakit di dadaku semakin menghimpit. Ia mendongak, menatapku dengan mata merah dan basah. Bibirnya bergetar hebat saat ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan duniaku lebih cepat daripada penyakit yang menggerogoti tubuhku. Uangnya nggak ada, Sari." Bisiknya terbata-bata. "Apa maksudmu nggak ada?" tanyaku, nafasku memburu. "Kita punya tabungan 600 juta, Mas. Uang hasil kerjaku, hasil kerjamu. Kita kumpulkan selama 7 tahun. Di mana uang itu?" Suamiku merangkak mendekat ke tepi ranjang, memegang tanganku dengan tangan dinginnya. "Maafkan aku, Sari. Maafkan aku. Seminggu yang lalu, Ibu meneleponku." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat mendengar kata, "Ibu." Ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu memandangku sebelah mata, wanita yang selalu merasa dirinya ratu yang harus dilayani. "Ibu menelepon kenapa?" desakku. Ibu menelepon sambil menangis histeris. Suamiku mulai bercerita dengan cepat, seperti orang yang sedang dikejar dosa. "Ibu bilang bapak sakit keras. Bapak kritis, butuh operasi jantung segera. Ibu bilang kalau tidak ada uang hari itu juga, bapak bisa meninggal. Ibu memohon-mohon padaku, Sari. Dia bilang aku anak satu-satunya yang bisa diandalkan. Aku panik, aku takut bapak kenapa-napa. Jadi aku transfer semuanya. Semua tabungan kita, aku kirim ke rekening ibu." Dunia seakan runtuh menimpaku. Langit-langit rumah sakit seolah ambruk menghantam kepalaku. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Uang tabungan masa depan kami, uang yang seharusnya menyelamatkan nyawaku saat ini, sudah lenyap dalam sekejap hanya karena satu telepon dari ibunya. Kamu transfer 500 juta? Tanpa bilang aku, tanyaku dengan suara bergetar karena amarah dan rasa sakit yang bercampur aduk. Aku nggak sempat bilang, "Sari, saat itu kamu sedang dinas luar kota. Sinyalmu susah." Ibu terus mendesak. Ibu menangis terus. Aku nggak tega. Aku pikir kita bisa kumpul lagi nanti. Aku nggak tahu kalau kamu bakal sakit kayak gini. Suamiku menangis terseduh-seduh, membenamkan wajahnya di kasur. "Tapi bapak sakit apa, Mas? Kamu sudah cek? Kamu sudah lihat buktinya?" Suamiku menggeleng lemah. "Aku percaya sama ibu. Gak mungkin ibu bohong soal nyawa bapak, kan? Ibu bilang bapak diicu, gak bisa dijenguk dulu. Aku cuma mau jadi anak berbakti, Sari." Anak berbakti. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon paling kejam di telingaku. Suamiku, lelaki yang kucintai ini, memang anak yang sangat penurut. Terlalu penurut. Sejak awal pernikahan kami, ia tidak pernah bisa berkata, tidak, pada ibunya. Apapun yang ibunya minta, selalu dituruti, bahkan jika itu harus mengorbankan perasaan atau kebutuhan kami. Tapi kali ini,
Kali ini bukan hanya perasaan yang dikorbankan. Kali ini nyawaku yang jadi taruhannya. Dokter kembali masuk ruangan setelah memberi kami waktu sejenak. Pak Arya, bagaimana keputusannya? Kondisi ibu semakin menurun. Tensi darahnya mulai tidak stabil. Suamiku menatap dokter dengan pandangan kosong. Saya usahakan cari pinjaman, Dok. Tolong beri saya waktu. Kami butuh kepastian secepatnya, Pak, tegas dokter itu. Aku memejamkan mata, air mataku mengalir deras membasahi bantal. Rasa sakit di dadaku semakin hebat, seolah-olah aorta itu benar-benar sedang robek sedikit demi sedikit. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Aku sekarat, berjuang melawan maut, dan satu-satunya harapan untuk selamat telah dirampas oleh kepolosan suamiku yang bodoh dan manipulasi mertuaku. Di luar jendela, hujan badai semakin mengganas, seolah alam semesta sedang marah menyaksikan ketidakadilan ini. Aku sendirian dalam pertarungan ini. Suamiku ada di sini secara fisik, tapi mentalnya hancur, tidak berdaya, tidak punya solusi. Dan di suatu tempat di sana, uang hasil keringatku mungkin sedang dinikmati oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah bertanya kabar tentangku. Malam itu di IGD RSCM, aku belajar bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang tidur di sebelahmu setiap malam, yang atas nama bakti, rela mengorbankan nyawa istrinya sendiri. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya terasa menyiksa. Aku dipindahkan sementara ke ruang observasi intensif, sambil menunggu suamiku yang katanya sedang pontang-panting mencari pinjaman ke teman-teman kantornya. Tapi aku tahu, mencari uang 500 juta dalam hitungan jam di tengah malam seperti ini adalah hal yang hampir mustahil. Siapa yang menyimpan uang tunai sebanyak itu? Dan siapa yang mau meminjamkan uang sebesar itu tanpa jaminan yang jelas dalam waktu singkat? Tubuhku terbaring lemah, terpasang berbagai selang infus dan monitor yang berbunyi bip-bip secara teratur, menjadi satu-satunya penanda bahwa aku masih hidup. Rasa sakit di dadaku sedikit berkurang karena obat pereda nyeri dosis tinggi yang disuntikan perawat, tapi kesadaranku masih penuh. Otakku bekerja keras, mencoba mencari jalan keluar. Aku tidak mau mati konyol seperti ini. Aku tidak mau mati hanya karena kebodohan suamiku. Dengan tangan yang gemetar hebat dan tertusuk jarum infus, aku meraba-raba meja kecil di samping tempat tidur. Aku mencari ponselku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya pasrah menunggu suamiku yang lamban itu. Layar ponsel menyala, menyilaukan mataku yang lelah. Pukul 1 dini hari. Aku mencoba menghubungi nomor ibu mertuaku. Jika benar uang itu ada di rekening Ibu Ratmi, aku harus memintanya kembali. Ini darurat. Ini soal nyawa. Jika Bapak memang sakit, setidaknya bagi 2 uangnya. Atau setidaknya pinjamkan dulu untuk uang muka operasiku. Tuh. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Masih tidak ada jawaban. Ayo, Bu, angkat. Tolong angkat. Bisikku lirih, air mata kembali menetes. Aku beralih menelepon nomor adik iparku, Lisa. Dia anak kesayangan ibu mertuaku. Mungkin dia bisa membantu membangunkan ibunya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Operator menjawab dengan suara dingin. Aku mencoba menelepon bapak mertua. Sama saja. Ponselnya mati. Aku menelepon nomor rumah mereka. Tidak ada yang mengangkat. Kepanikan mulai melandaku. Kenapa semuanya tidak bisa dihubungi? Apakah mereka semua sedang di rumah sakit menjaga Bapak? Tapi kenapa ponsel dimatikan semua? Bukankah dalam keadaan darurat justru ponsel harus selalu aktif untuk komunikasi? Rasa putus asa mulai merambat naik ke tenggorokan. Untuk mengalihkan rasa sakit fisik dan mental ini, jari jempolku secara refleks membuka aplikasi Instagram. Mungkin aku bisa mengirim direct message, DM, ke Lisa atau sepupu suamiku. Siapa tahu mereka online. Aplikasi terbuka, loading sebentar karena sinyal rumah sakit yang kurang bagus. Dan saat timeline Instagram muncul, hal pertama yang kulihat di posisi paling atas, karena algoritma mendeteksi aku sering melihat profilnya, adalah postingan terbaru dari akun Lisa, adik iparku. Duniaku berhenti berputar saat itu juga. Mataku terbelalak menatap layar ponsel,
seolah ingin memastikan bahwa apa yang kulihat ini bukan halusinasi efek obat bius. Di layar ponsel itu, terpampang sebuah foto yang sangat jernih dan cerah. Kontras sekali dengan keadaanku yang gelap dan suram di rumah sakit. Itu adalah foto keluarga besar suamiku. Ada Ibu Ratmi, berdiri di tengah dengan senyum lebar memamerkan gigi putihnya. Ia mengenakan baju pantai motif bunga-bunga yang mencolok, topi lebar, dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya penuh dengan perhiasan emas yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Di sebelahnya, berdiri bapak mertua. Bapak mertua yang kata suamiku sedang sekarat, kritis, dan butuh operasi jantung segera. Di foto itu, bapak terlihat sangat sehat, bugar, kulitnya kemerahan terbakar matahari. Ia sedang memegang batok kelapa muda utuh di tangan kanannya, tertawa lepas sambil merangkul cucunya. Tidak ada selang infus, tidak ada tabung oksigen, tidak ada wajah kesakitan. Di sisi lain, ada Lisa dan suaminya, serta anak-anak mereka, semuanya berpose ceria dengan latar belakang kolam renang infinity pool yang langsung menghadap ke laut biru yang indah. Di belakang mereka tertulis tulisan besar dari susunan bunga, Welcome to the Mulia, Nusa Dua Bali. Aku membaca caption yang ditulis Lisa dengan seksama, memastikan aku tidak salah baca. Alhamdulillah, akhirnya bisa liburan keluarga lengkap. Me time bareng ibu negara dan bapak yang makin ganteng. Terima kasih banyak sponsor utama kami, kakakku tersayang Mas Arya, yang sudah membiayai full trip mewah ini. Berkah anak berbakti memang luar biasa, rezekinya ngalir terus buat nyenengin orang tua. Love you Mas Arya. Family trip Bali Life Sultan Vibes anak berbakti. Postingan itu baru diunggah 15 menit yang lalu. Artinya, saat aku sedang meregang nyawa di sini, saat suamiku menangis darah karena mengira ayahnya sekarat, mereka sedang berpesta pora di Bali. Mereka sedang menikmati angin pantai, minum es kelapa, dan tidur di hotel bintang 5 menggunakan uang tabungan kami. Uang operasiku. Darahku mendidih. Rasanya panas menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, mengalahkan rasa sakit di dadaku. Ini bukan sekadar penipuan. Ini pembunuhan. Ibu mertuaku memanipulasi suamiku dengan cerita bohong soal penyakit bapak, hanya untuk memeras uang kami demi gaya hidup mereka. Mereka tahu kami punya tabungan itu. Mereka tahu suamiku bodoh dan penurut. Tapi mereka tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa aku sedang membutuhkan uang itu untuk menyambung nyawa. Pintu ruangan terbuka. Suamiku masuk dengan wajah kusut dan mata bengkak. Ia menggeleng pelan, tanda ia gagal mendapatkan pinjaman. Teman-teman cuma bisa bantu sedikit. Sari, nggak cukup. Jauh dari cukup, katanya lirih, lalu duduk di kursi samping ranjang sambil menunduk putus asa. Aku bingung. Aku harus gimana? Kalau saja uang itu nggak aku kasih ke ibu. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tenagaku sudah habis untuk marah. Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan ponselku tepat ke depan wajahnya. Layar itu masih menampilkan foto keluarga bahagianya di Bali. Lihat, desisku tajam. Lihat kelakuan ibumu. Suamiku mendongak, matanya menyipit melihat layar ponsel yang terang. Awalnya ia bingung. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memproses gambar yang ia lihat. Perlahan, pupil matanya membesar. Mulutnya terbuka sedikit. Ini. Suaranya tercekat. Ia mengambil ponsel dari tanganku, mendekatkannya ke wajahnya. Ia melihat tanggal postingan. Ia membaca captionnya. Ia menatap wajah ayahnya yang segar bugar di foto itu. Bapak sehat? Gumamnya, suaranya terdengar seperti orang linglung. Tapi, ibu bilang bapak diicu, ibu bilang bapak koma. Ibumu pembohong besar, Mas, kataku dingin, air mataku sudah kering. Dia menipumu. Dia merampok kita. Dia memakai uang nyawaku untuk foya-foya di Bali. Lihat emas di lehernya itu dibeli pakai uang operasiku. Lihat hotel mewahnya, itu dibayar pakai nyawaku. Tangan suamiku gemetar hebat, lebih hebat dari sebelumnya. Ponselku terjatuh dari genggamannya ke atas kasur. Wajahnya yang tadi sedih kini berubah menjadi ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran antara syok, tidak percaya, dan kehancuran yang amat sangat.
Ia telah ditipu oleh orang yang paling ia hormati di dunia ini. Ia telah dijadikan sapi perah. Dan karena kebodohannya itu, istrinya sekarang terancam mati. Ibu. Suamiku meremas rambutnya sendiri, menjambaknya dengan kasar. Kenapa ibu tega? Kenapa ibu bohong? Ia meraung. Kali ini bukan tangisan cengeng, tapi raungan kemarahan dan penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa bakti, buta yang ia agungkan selama ini hanyalah alat bagi ibunya untuk memanfaatkannya. Tapi penyesalan suamiku tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Penyesalan tidak bisa menjahit pembuluh darahku yang robek. Aku melihatnya menangis meraung-raung di lantai, tapi aku tidak merasa kasihan. Aku merasa muak. Aku sadar, aku tidak bisa mengharapkan dia lagi. Jika aku ingin hidup, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku harus mencari pertolongan dari tempat lain, dari masa lalu yang selama ini kutinggalkan demi menjaga gengsi keluarga suamiku yang sombong itu. Pikiranku melayang ke sebuah desa di Jawa Barat. Ke sosok laki-laki sederhana dengan tangan kasar penuh tanah, yang dulu dihina oleh Ibu Ratmi sebagai petani dekil. Bang Maman, kakak kandungku. Apakah dia masih mau mengangkat teleponku setelah sekian lama aku mengabaikannya? Nafasku semakin berat. Setiap detikan jarum jam dinding di ruang rawat inap, seolah menghitung mundur sisa waktuku. Suamiku, Arya, masih terduduk di lantai, mematung dengan tatapan kosong setelah melihat kenyataan pahit tentang keluarganya. Ia hancur, lumpuh oleh rasa bersalah dan pengkhianatan. Aku tidak bisa menunggunya bangkit. Aku harus bertindak sekarang, atau aku akan mati konyol di sini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku meraih kembali ponselku yang tergeletak di kasur. Jari-jariku yang gemetar menelusuri daftar kontak, mencari satu nama yang sudah lama tenggelam di bagian bawah. Nama yang selama 5 tahun terakhir jarang sekali kuhubungi, bukan karena aku tak sayang, tapi karena tuntutan dan gengsi keluarga Arya. Ibu Ratmi selalu mencibir setiap kali aku menyebut atau menelepon kakakku. Jangan bawa-bawa orang kampung itu ke kehidupan kita yang modern ini, Sari. Malu sama tetangga kalau ada saudara yang bau tanah, begitu katanya dulu. Dan bodohnya, aku menurut demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Kini, di ambang kematian, rasa malu itu menguap tak berbekas. Aku menekan tombol panggil pada kontak bernama Bang Maman. Tut, tut, nada sambung terdengar. Jantungku berdegup kencang, takut kalau dia tidak mengangkat, atau lebih parah lagi, nomornya sudah ganti. Halo? Assalamualaikum, Neng Sari? Suara berat dan serak di ujung telepon itu terdengar begitu familiar. Aksen Sunda yang kental, suara yang tenang namun tegas. Air mataku langsung tumpah mendengar suaranya. Itu suara rumah. Suara perlindungan yang dulu selalu ada saat aku kecil. Waalaikumsalam, Bang. Suaraku tercekat, pecah dalam tangisan. Lo, Neng? Kunaon? Kenapa nangis? Nada suara Bang Maman langsung berubah panik. Ada apa? Arya nyakitin kamu? Aku berusaha mengatur nafas, menahan rasa nyeri di dada. Bang tolong Sari, Bang. Sari di rumah sakit. Sari sakit parah. Aku menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Tentang diagnosa dokter, tentang pembuluh darahku yang pecah, tentang biaya operasi 500 juta yang harus dibayar sekarang juga. Dan bagian yang paling menyakitkan, tentang tabungan kami yang ludes ditipu mertua untuk liburan ke Bali. Hening sejenak di ujung telepon. Aku takut Bang Maman akan marah. Marah karena aku baru menghubunginya saat butuh uang. Marah karena aku membiarkan diriku dibodohi keluarga suami. Marah karena selama ini aku menjauhinya. Dasar manusia-manusia serakah. Geram Bang Maman tiba-tiba. Suaranya bergetar menahan amarah, tapi bukan padaku. Neng, dengerin abang. Kamu tenang. Jangan mikirin uang. Fokus sama nafasmu. Bertahan, Neng. Abang urus semuanya sekarang. Tapi Bang, uangnya banyak banget, 500 juta. Nyawamu lebih berharga daripada uang segitu, Neng. Kamu adik abang satu-satunya. Tunggu sebentar. Telepon tidak dimatikan, hanya diletakkan. Aku mendengar suara gerasak-gerusuk di seberang sana. Aku mendengar Bang Maman berteriak memanggil seseorang.
mungkin istrinya atau pegawainya. Ujang, siapkan mobil. Kita ke bank sekarang. Bawa sertifikat tanah yang di Blok C, yang pinggir jalan raya itu. Kita gadai atau jual cepat ke Haji Dullah sekarang juga. Aku terisak mendengar perintah itu. Tanah di Blok C itu adalah tanah paling subur milik Bang Maman, aset yang ia jaga mati-matian untuk warisan anak-anaknya nanti. Dan sekarang, tanpa berpikir dua kali, ia rela melepasnya demi aku. Adik yang durhaka ini. Tak lama kemudian, suara Bang Maman kembali terdengar. Neng, kirim nomor rekening rumah sakitnya sekarang. Abang transfer 600 juta. Lebihnya buat pegangan kamu selama pemulihan. Jangan takut, Haji Dullah mau bayar tunai hari ini juga, kebetulan dia lagi butuh lahan buat gudang. Bang maafin Sari, Bang. Sari udah jahat sama abang. Tangisku semakin menjadi. SSTT, udah, jangan ngomong gitu. Kamu adik abang. Darah daging abang. Mau kamu jadi istri presiden atau jadi gelandangan, kamu tetap adik kecil abang yang dulu abang gendong kalau kehujanan. Udah ya, abang jalan ke bank dulu. Kamu bilang ke dokternya, uang masuk 10 menit lagi. Operasi harus jalan. Telepon ditutup. Aku mendekap ponsel itu di dada, menangis sejadi-jadinya. Di saat keluarga suamiku, orang-orang yang kuprioritaskan dan kulayani selama ini, membuangku demi kesenangan sesaat, kakakku yang kampungan, dan kusiskan justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawaku tanpa banyak tanya. Benar saja, 15 menit kemudian, perawat administrasi datang tergopoh-gopoh ke ruangan. Bu Sari, Pak Arya, pembayaran sudah masuk. Lunas 600 juta rupiah. Kami sudah konfirmasi ke bagian keuangan. Tim dokter sedang bersiap, ibu akan segera dibawa ke ruang operasi. Arya mengangkat kepalanya, matanya merah dan bingung. Siapa yang bayar? Sari? Aku menatapnya tajam. Bang Maman. Kakakku yang ibumu bilang kampungan itu. Dia menjual tanahnya demi nyawaku, saat ibumu foya-foya pakai uang kita. Arya tertunduk lagi, kali ini lebih dalam. Rasa malu sepertinya sudah menenggelamkannya hidup-hidup. Aku didorong masuk ke ruang operasi. Lampu-lampu terang menyilaukan mataku. Sebelum obat bius menghilangkan kesadaranku, aku berjanji dalam hati, jika aku selamat dan bangun nanti, aku tidak akan pernah menjadi Sari yang dulu lagi. Sari yang penurut dan bodoh itu sudah mati di meja operasi ini. Yang akan bangun nanti adalah Sari yang baru. Sari yang tahu siapa yang pantas diperjuangkan, dan siapa yang pantas dibuang. Cahaya matahari pagi menembus tirai jendela ruang pemulihan. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan penglihatan. Rasa nyeri di dada masih ada, bekas sayatan operasi besar, tapi nafasku terasa lebih lega. Jauh lebih lega. Aku masih hidup. Tuhan memberiku kesempatan kedua. Arya tertidur di kursi samping ranjang, posisinya tidak nyaman. Wajahnya kusut, kemejanya masih sama dengan yang kemarin, lusuh dan bau keringat. Di meja kecil, ada buket bunga sederhana dan sekotak buah. Di kartu ucapannya tertulis, cepat sembuh, Neng. Abang doakan dari kampung. Kalau butuh apa-apa, bilang. Bang Maman. Air mataku menetes lagi membaca tulisan cakar ayam itu. Tiba-tiba, ponsel Arya yang tergeletak di meja bergetar panjang. Arya tersentak bangun, kaget. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu melihat layar ponsel. Siapa? Tanyaku, suaraku masih parau pasca operasi. Arya menatapku ragu, lalu menjawab pelan. Ibu? Darahku mendidih mendengar kata itu. Angkat. Loudspeaker. Arya ragu sejenak, tapi tatapan tajamku membuatnya tidak punya pilihan. Ia menggeser tombol hijau dan menyalakan pengeras suara. Halo, Arya? Sayang? Gimana kabarmu, nak? Suara Ibu Ratmi terdengar ceria, renyah, dan penuh kepalsuan. Tidak ada nada sedih sedikit pun dari istri yang suaminya sedang sekarat. Arya menarik nafas panjang, menahan emosi. Halo, Bu. Kabar Arya baik. Bapak gimana kondisinya? Oh, Bapak. Suara Ibu Ratmi sedikit tergagap, tapi dengan cepat ia kembali bersandiwara. Ya masih gitu, nak, masih diicu.
Belum sadar. Dokter bilang butuh obat tambahan yang mahal banget. Uang yang kamu kirim kemarin itu udah menipis buat bayar tindakan-tindakan darurat. Kamu bisa kirim lagi nggak? 50 juta aja dulu buat hari ini. Aku mengepalkan tangan sekuat tenaga, menahan keinginan untuk berteriak memaki. Wanita ini benar-benar iblis berwajah malaikat. Uang 500 juta dibilang menipis dalam seminggu, padahal jelas-jelas mereka sedang menikmati sunrise di Bali. Arya menatapku. Aku mengangguk, memberinya isyarat untuk melancarkan serangan balik sesuai rencana yang sudah kusun di kepala. Oh, gitu ya, Bu, jawab Arya, suaranya mulai terdengar dingin. Kasihan Bapak ya, padahal Arya lagi lihat foto bagus banget nih. Foto apa, Nak? Tanya Ibu Ratmi polos. Foto ibu sama Bapak lagi minum es kelapa muda di pinggir kolam renang Hotel Mulia, Nusa Dua. Bapak kelihatan seger banget ya, Bu. Kapan Bapak keluar dari ICU dan langsung terbang ke Bali? Canggih bener rumah sakitnya. Hening. Sunyi senyap di seberang sana. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Hanya desah nafas yang tertahan. Kak, kamu ngomong apa sih? Arya? Siapa yang bilang? Suara Ibu Ratmi mulai panik. Lisa yang bilang, Bu. Lisa posting foto kalian semua di Instagram. Bentak Arya, pertahanannya runtuh. Ibu bohong sama Arya. Ibu bilang Bapak sekarat cuma buat minta uang? Ibu tahu nggak? Uang yang Arya kirim itu uang tabungan buat operasi Sari. Sari pecah pembuluh darah, Bu. Dia hampir mati semalam karena nggak ada biaya. Dan ibu malah enak-enakan liburan pakai uang itu. Bukannya meminta maaf atau merasa bersalah, nada suara Ibu Ratmi justru berubah drastis. Dari yang tadi manis mendayu-dayu, kini menjadi tinggi dan melengking, khas watak aslinya yang arogan. Oalah, jadi kamu mata-matain ibu lewat sosmed? Dasar anak kurang ajar. Terus kenapa kalau ibu liburan? Itu hak ibu. Ibu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu susah payah. Wajar dong kalau di masa tua ibu mau senang-senang sedikit. Masalah istrimu sakit, yaitu urusanmu sebagai suami. Kenapa nyalahin ibu? Tapi itu uang hasil kerja keras kami, Bu. Hak kami. Halah, uang anak laki-laki itu hak ibunya. Kamu itu milik ibu. Istrimu itu cuma orang luar. Uang yang sudah dikasih ke orang tua itu pantang diminta lagi. Pamali, kualat kamu nanti ngitung-ngitung sama orang tua sendiri. Harusnya kamu bersyukur bisa nyenengin orang tua, bukan malah ngamuk-ngamuk kayak anak durhaka. Ibu Ratmi terus memberondong dengan kalimat-kalimat manipulatifnya, berlindung di balik tameng, orang tua, dan durhaka. Ia tidak peduli menantunya hampir mati. Ia hanya peduli pada egonya dan uangnya. Cukup, Bu, potong Arya tegas. Kalimat itu keluar begitu saja, memotong rentetan makian ibunya. Mulai detik ini, Arya berhenti jadi sapi perah ibu. Arya nggak akan kirim uang sepeser pun lagi. Silakan ibu nikmati sisa uang haram itu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu nanti, jangan cari Arya. Heh, kamu ngancem ibu? Berani kamu ya? Awas kamu, Arya. Ibu sumpahin hidupmu susah. Ibu coret kamu dari daftar anak. Terserah, jawab Arya singkat. Ia mematikan sambungan telepon. Jarinya dengan cepat menekan tombol blokir pada kontak ibunya, lalu melakukan hal yang sama pada kontak Lisa dan ayahnya. Ia melempar ponselnya ke kasur, lalu kembali menelungkupkan wajahnya ke telapak tangan. Bahunya berguncang lagi. Kali ini bukan tangisan anak kecil yang bingung, tapi tangisan laki-laki dewasa yang sedang melepas beban berat yang selama ini mengikat lehernya. Tangisan perpisahan dengan masa lalu yang penuh racun. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh lengannya pelan. Kamu melakukan hal yang benar, Mas. Sakit memang, tapi ini harus. Arya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata sembab namun ada sorot tekad baru di sana. Maafin aku, Sari. Aku janji, aku bakal ganti uang Bang Maman. Aku bakal kerja lebih keras. Aku nggak akan biarin mereka nyentuh kita lagi. Kita hadapi bareng-bareng, Mas. Tapi ingat, kuncinya satu, tegas. Jangan pernah goyah lagi. Di kamar rumah sakit itu, sebuah ikatan baru terjalin di antara kami.
Ikatan yang lebih kuat karena ditempa oleh rasa sakit dan kekecewaan. Kami sadar, musuh kami bukan orang asing, tapi keluarga sendiri. Dan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena aku tahu watak Ibu Ratmi, dia tidak akan diam saja saat sumber uangnya diputus. Dia pasti akan datang, dan kami harus siap. 3 minggu berlalu sejak operasi. Aku sudah diperbolehkan pulang, meski masih harus banyak istirahat dan tidak boleh melakukan aktivitas berat. Kami kembali ke rumah kontrakan kami di daerah Tebet. Rumah sederhana dengan 2 kamar tidur yang selama ini kami rawat dengan penuh cinta, meski seringkali terasa sesak karena rongrongan keluarga Arya. Hal pertama yang kulakukan begitu sampai di rumah bukan beristirahat, melainkan memanggil tukang kunci dan teknisi keamanan. Aku meminta Arya mengganti kunci pintu utama yang tadinya kunci manual biasa menjadi smart lock dengan sistem biometrik sidik jari dan kode PIN. Hanya sidik jariku dan Arya yang terdaftar. Selain itu, kami juga meninggikan pagar besi depan dan memasang gembok besar yang kuncinya hanya kami yang pegang. Buat apa sampai segininya? Sari, kan mereka di Bali? Tanya Arya saat melihat teknisi memasang kamera CCTV di teras. Mereka nggak akan selamanya di Bali. Mas, uang 500 juta itu pasti habis. Gaya hidup mereka boros. Saat uang itu habis, mereka pasti akan pulang dan mencari mesin ATM mereka lagi. Jawabku sambil memantau layar monitor CCTV dari ponsel. Firasatku benar 100%. Seminggu kemudian, tepat di hari Minggu pagi saat aku sedang berjemur di teras sambil menyiram tanaman, sebuah mobil sewaan berhenti di depan pagar rumah kami. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah rombongan sirkus itu. Ibu Ratmi, bapak mertua, Lisa, suaminya, dan 2 anak mereka yang berisik. Wajah mereka terlihat lelah dan kusam, kulit mereka gosong terbakar matahari Bali, tapi gaya mereka masih sok kaya. Ibu Ratmi memakai daster Bali yang mencolok, membawa beberapa kantong plastik yang kelihatannya berisi oleh-oleh murah seperti pia dan kerupuk kulit. Arya, Sari, buka pagarnya. Ibu pulang nih, teriak Ibu Ratmi sambil mengguncang-guncang pagar besi yang terkunci rapat. Aku tetap duduk santai di kursi teras, menyesap teh hangatku. Arya keluar dari dalam rumah, wajahnya tegang tapi ia berusaha tenang. Ia berdiri di sebelahku, tidak berniat membukakan pagar. Loh, Arya? Kok malah bengong? Bukain gemboknya. Ini ibu bawain oleh-oleh dari Bali. Cepetan, panas nih. Seru Ibu Ratmi lagi, mulai kesal. Kalian mau apa kesini? Tanya Arya datar. Ibu Ratmi melongo. Mau apa? Ya mau pulang ke rumah anakku lah. Kami capek. Mau istirahat, mau numpang mandi dan makan siang di sini. Sekalian mau minta uang taksi buat balik ke rumah ibu, uang cash ibu habis. Benar dugaanku. Datang cuma buat minta uang lagi. Maaf, Bu. Rumah ini bukan tempat penampungan. Kalian punya rumah sendiri di Pamulang, silakan pulang ke sana, jawab Arya tegas. Heh, kamu ngusir orang tua? Dasar anak durhaka, malin kundang kamu. Istrimu yang sakit-sakitan itu pasti yang ngajarin kamu jadi pembangkang gini ya? Ibu Ratmi mulai berteriak-teriak histeris, memancing perhatian tetangga komplek yang sedang lari pagi atau menyapu halaman. Beberapa tetangga mulai berhenti dan menonton. Jangan bawa-bawa Sari, Bu, potong Arya, suaranya meninggi. Sari hampir mati gara-gara ibu. Ibu ingat? Ibu bohong soal bapak sakit jantung. Ibu kuras habis tabungan kami, dan ibu pakai buat foya-foya di Bali saat Sari butuh operasi. Kalau bukan karena kakak Sari jual tanah, Sari sudah meninggal sekarang. Itu fitnah. Kami ke Bali itu karena diajak saudara. Kami nggak pakai uang kalian. Ela Ibu Ratmi, wajahnya mulai pucat tapi masih mencoba berbohong di depan umum. Arya tidak banyak bicara. Ia masuk ke dalam rumah sebentar, lalu keluar membawa selembar kertas besar yang sudah ia cetak di percetakan kemarin. Itu adalah kolase foto postingan Instagram Lisa yang memamerkan kemewahan mereka, lengkap dengan caption yang menyebut nama Arya sebagai sponsor, disandingkan dengan foto tagihan rumah sakitku yang tanggalnya bersamaan. Arya menempelkan kertas itu di pagar besi, menghadap ke arah jalanan agar semua orang bisa melihat. Ini buktinya, seru Arya lantang kepada tetangga-tetangga yang menonton. Lihat, Pak, Bu,
Tanggal 15 saya transfer 500 juta karena ibu saya bilang bapak sekarat di ICU. Tanggal 16, adik saya posting foto mereka lagi pesta di Hotel Bintang 5 Bali. Di hari yang sama, istri saya masuk IGD butuh operasi tapi uangnya sudah ludes mereka pakai. Siapa yang durhaka sebenarnya? Anak yang berbakti sampai habis-habisan, atau orang tua yang tega menipu anaknya sendiri demi gengsi? Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Ya ampun, tega banget ya Bu Ratmi. Pantesan kemarin Bu Sari dibawa ambulan, ternyata uangnya dibawa kabur mertuanya. Gaya doang selangit, ternyata hasil nipu anak. Wajah Ibu Ratmi merah pada menahan malu. Ia mencoba merobek kertas itu tapi tangannya tidak sampai karena terhalang jeruji pagar. Lisa dan suaminya sudah masuk kembali ke mobil, menyembunyikan wajah mereka. Bapak mertua hanya diam 1000 bahasa, menunduk dalam-dalam. Pergi dari sini sekarang, atau saya panggil satpam komplek atas tuduhan mengganggu ketertiban umum, ancam Arya dingin. Awas kamu ya, Arya. Ibu nggak ridho, hidupmu nggak akan berkah. Teriak Ibu Ratmi sambil menuding-nuding Arya, air mata buayanya keluar. Saya lebih takut nggak berkah karena menelantarkan istri yang sakit daripada melayani keserakahan ibu. Pergi. Akhirnya, dengan menanggung malu yang luar biasa di hadapan puluhan pasang mata tetangga, Ibu Ratmi masuk ke mobil. Mobil sewaan itu melaju pergi meninggalkan debu, membawa serta racun yang selama ini merusak hidup kami. Aku tersenyum lega. Pagar besi ini bukan hanya melindungi rumah kami dari maling, tapi juga dari parasit berkedok keluarga. Setelah kejadian pengusiran itu, hidup kami berubah drastis menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi telepon tengah malam meminta uang pulsa, tidak ada lagi kunjungan dadakan yang menghabiskan isi kulkas, dan tidak ada lagi drama tangisan buaya. Namun, ujian belum selesai. Karena sakitku yang cukup lama dan masa pemulihan yang panjang, perusahaan tempatku bekerja memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakku. Aku kehilangan pekerjaan. Awalnya aku sempat down. Kami masih punya utang moral dan finansial, meski Bang Maman menolak diganti kepada Bang Maman. Gaji Arya saja pas-pasan untuk biaya hidup dan cicilan, apalagi kami harus menabung ulang. Untuk mengisi waktu luang dan mengalihkan stres selama di rumah, aku mulai menyibukkan diri dengan merapikan rumah. Karena tubuhku belum boleh terlalu capek, aku melakukannya perlahan. Aku mulai dari lemari dapur, menata bumbu-bumbu ke dalam toples kaca seragam, memberi label dengan tulisan tangan yang estetik. Lalu pindah ke lemari pakaian, melipat baju dengan teknik KonMari yang rapi dan hemat tempat. Mengatur ulang tata letak furnitur agar rumah kontrakan sempit ini terasa lebih luas dan homey. Iseng-iseng, aku merekam proses bebenah itu dan mengeditnya menjadi video pendek sederhana. Aku mempostingnya di akun TikTok pribadiku yang tadinya sepi, dengan caption curhatan tipis-tipis tentang healing pasca operasi. Siapa sangka, video itu meledak. Dalam semalam, videoku ditonton 2 juta kali. Kolom komentar penuh dengan pujian. Kak, satisfying banget liatnya. Mbak, rapi banget. Mau dong rumahku dirapihin kayak gini. Spill toplesnya beli di mana Kak? Open jasa home organizing gak Kak? Aku butuh banget nih buat apartemenku. Aku tertegun membaca komentar-komentar itu. Home organizing? Menata rumah orang dibayar? Aku baru sadar kalau di luar negeri jasa ini sangat populer dan mahal, tapi di Indonesia, terutama Jakarta, belum banyak pemainnya padahal banyak orang kaya sibuk yang rumahnya berantakan. Aku mendiskusikan ini dengan Arya. Dia sangat mendukung. Coba aja, Sar. Kamu kan emang jago nata-nata. Anggap aja hobi yang dibayar. Aku bantuin angkat-angkat barangnya kalau pas libur. Aku pun memberanikan diri membuka jasa, Sari Rapi. Klien pertamaku adalah seorang selebgram lifestyle yang melihat videoku di FYP. Dia memintaku menata walk-in klosetnya yang super berantakan. Aku bekerja dengan teliti, mengelompokkan baju berdasarkan warna dan jenis, menata tas dan sepatu agar terlihat seperti display butik. Hasilnya luar biasa. Selebgram itu sangat puas dan mempromosikan jasaku di Instagram story-nya. Sejak saat itu, orderan membludak. Ponselku tak henti-hentinya berdering. Klienku mulai dari ibu-ibu sosialita Pondok Indah, ekspatriat di Kemang, hingga artis papan atas. Ternyata,
Banyak orang kaya yang punya banyak barang tapi tidak punya waktu atau kemampuan untuk mengaturnya. Mereka rela membayar mahal demi mendapatkan ketenangan pikiran melihat rumah yang rapi. Tarifku yang awalnya ratusan ribu, naik menjadi jutaan per proyek. Dalam 6 bulan, Sari Rapi berkembang pesat. Aku tidak bisa menanganinya sendiri lagi. Aku merekrut 2 asisten dan Arya akhirnya memutuskan resign dari kantornya untuk menjadi manajer operasional bisnisku. Kami menjadi tim yang solid. Arya mengurus jadwal, negosiasi klien, dan keuangan, sementara aku fokus pada kualitas penataan dan pelatihan tim. Rezeki mengalir deras seperti air bah, menggantikan uang tabungan kami yang dulu hilang, bahkan berkali-kali lipat. Kami bisa melunasi sisa biaya pengobatan, menabung untuk mengganti uang Bang Maman, yang akhirnya ia terima dengan paksa untuk dijadikan modal koperasi tani di desa, dan yang paling membahagiakan, kami bisa pindah dari kontrakan sempit di Tebet ke sebuah rumah townhouse mewah di kawasan Menteng yang elit. Rumah baru ini adalah simbol kemenangan kami. Kemenangan atas penyakitku, dan kemenangan atas keterpurukan finansial akibat ulah mertua. Di ruang tamu kami yang luas dan tertata rapi, aku sering duduk merenung, bersyukur atas jalan hidup yang berliku ini. Jika aku tidak sakit, jika mertuaku tidak jahat, mungkin aku masih menjadi karyawan biasa yang tertekan. Kejahatan mereka justru menjadi pemicu yang mendorongku menemukan potensi terbesarku. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Kesuksesan kami yang terekspos di media sosial tentu saja tidak luput dari pantauan CCTV keluarga mertua. Mereka yang sedang terpuruk karena uang hasil nipu sudah habis, mulai kepanasan melihat kami hidup enak. Dan kali ini, mereka tidak menyerang secara fisik, tapi menyerang nama baik lewat dunia maya. Matahari sore di kawasan Menteng terasa hangat, menembus kaca jendela besar rumah baruku yang menghadap ke taman belakang. Di sana, kolam renang kecil dengan air yang jernih memantulkan cahaya keemasan, menciptakan suasana damai yang dulu hanya berani kulihat di majalah desain interior. Aku duduk di sofa kulit berwarna krem, menyesap teh melati sambil memandangi laptop. Bisnis, Sari Rapi, sedang berada di puncaknya. Jadwal kami penuh hingga 3 bulan ke depan. Klien-klien yang dulunya hanya selebgram papan tengah, kini merambah ke istri-istri pejabat dan pengusaha top negeri ini. Rasanya seperti mimpi. Belum genap setahun yang lalu, aku terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin dengan dada terbelah, mengemis nyawa sementara uang tabunganku dirampok oleh mertua sendiri. Kini, aku duduk di sini, di rumah seharga miliaran rupiah yang kami beli dengan keringat dan air mata kami sendiri, tanpa sepeser pun bantuan orang tua. Arya pun sudah berubah total. Dia bukan lagi suami yang pelin-pelan dan takut pada bayang-bayang ibunya. Dia kini menjadi direktur operasional yang tegas, teliti, dan sangat protektif terhadapku. Namun, kedamaian sore itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ponselku yang tergeletak di meja marmer bergetar hebat, seolah memberontak ingin menyampaikan kabar buruk. Rentetan notifikasi masuk tanpa henti, membuat layar ponsel menyala terus-menerus. Nama, Mbak Nila. Sepupu jauh Arya yang selama ini bersikap netral, muncul di layar. Sar, Arya, tolong buka WhatsApp sekarang. Kalian harus lihat ini sebelum menyebar lebih luas. Mbak nggak tega bacanya, tapi kalian berhak tahu sejahat apa mulut mereka. Jantungku mencelos. Ada firasat buruk yang langsung menyergap ulu hatiku. Rasa mual yang familiar kembali muncul. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka kunci layar dan masuk ke aplikasi pesan itu. Mbak Nila mengirimkan belasan tangkapan layar dari grup WhatsApp bernama Trah Wiryoatmojo, grup keluarga besar dari pihak almarhum kakek Arya yang anggotanya ratusan orang, tersebar di seluruh Indonesia. Mataku membelalak membaca pesan pertama yang dikirim oleh kontak bernama Ibu Ratmi. Assalamualaikum saudara-saudaraku semua. Mohon maaf kalau saya curhat di sini, hati seorang ibu sudah tidak kuat lagi menahan perih. Kalian mungkin melihat anak saya, Arya, dan istrinya sekarang hidup mewah, pindah ke Menteng, beli mobil baru. Tapi demi Allah, hati saya menangis. Kalian harus tahu dari mana asal kekayaan mendadak itu. Aku menahan nafas, menggulir layar ke bawah. Pesan itu berlanjut panjang, penuh dengan racun di setiap katanya. Mana ada bisnis beres-beres rumah bisa beli rumah di Menteng dalam waktu 6 bulan? Itu tidak masuk akal.
Saya sebagai ibunya tahu betul, dulu Arya itu serba pas-pasan. Saya curiga, dan ini bukan sembarang tuduhan. Ada bantuan dari yang tidak kelihatan. Saya pernah datang ke rumah kontrakan mereka dulu. Saya melihat istri Arya menyimpan benda-benda aneh dibungkus kain hitam di lemari. Baunya anyir. Saya takut anak saya dijadikan tumbal pesugihan oleh istrinya sendiri demi gengsi. Dan satu lagi yang bikin hati saya hancur. Sebelum mereka kaya mendadak, simpanan emas batangan warisan bapak saya hilang dari lemari besi di rumah. Jumlahnya hampir 1 kilogram. Kuncinya hanya saya dan Arya yang tahu. Saya tidak mau menuduh anak sendiri. Tapi setelah emas itu hilang, tiba-tiba mereka punya modal usaha besar. Hati-hati ya saudara-saudara, jangan sampai terbuai dengan kesuksesan mereka yang dibangun di atas air mata orang tua dan mungkin persekutuan dengan setan. Darahku mendidih. Rasanya panas menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kepalaku pening seketika. Pesugihan? Mencuri emas 1 kilogram? Imajinasi macam apa ini? Wanita itu benar-benar iblis berwajah manusia. Demi menutupi rasa iri dengkinya karena tidak lagi kami beri uang, dia tega membunuh karakter kami di depan seluruh keluarga besar. Belum selesai keterkejutanku, di bawah pesan Ibu Ratmi, muncul balasan dari Lisa, adik iparku. Bener banget, Bu. Lisa juga saksinya. Lisa sering lihat Kak Sari komat kamit sendiri kalau malam. Kasihan Mas Arya, dia kayak udah diguna-guna. Nurut banget sama istrinya sampai berani nendang ibu kandungnya sendiri dari rumah. Padahal kita kesana niat baik mau silaturahmi, malah diusir kayak pengemis. Tega banget kan? Orang kalau udah main dukun emang hatinya mati. Lalu bermunculan komentar-komentar dari paman, bibi, dan sepupu yang termakan hasutan itu. Astagfirullah, masa si Arya begitu? Serem amat mainannya pesugihan. Pantesan kaya mendadak. Ternyata miara tuyul atau babi ngepet kali ya. Boykot aja, jangan ada yang mau berurusan sama mereka. Ngeri kena imbasnya. Mas Arya, teriakku, suaraku pecah. Arya yang sedang memeriksa dokumen di ruang kerja langsung berlari keluar. Wajahnya panik. Kenapa? Sayang, kamu sakit? Jantungmu kerasa lagi? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menyodorkan ponselku ke wajahnya. Arya mengambilnya, membaca pesan-pesan itu satu persatu. Aku melihat perubahan ekspresi wajahnya yang sangat mengerikan. Dari bingung, menjadi kaget, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah, dan akhirnya air mata menetes dari sudut matanya. Laki-laki itu, suamiku yang tegar, menangis karena fitnah ibunya sendiri. Ibu. Desis Arya, suaranya bergetar hebat. Dia meremas ponselku sampai buku-buku jarinya memutih. Ibu bilang aku mencuri emas? Ibu bilang kamu main dukun? Di mana hati nuraninya? Di mana otak warasnya? Arya membanting tumpukan majalah di meja ke lantai. Cukup. Aku nggak akan diam lagi, Sari. Aku akan datangi rumah mereka sekarang. Aku akan bawa polisi. Ini pencemaran nama baik. Ini kriminal. Mereka mau menghancurkan bisnis kita, mau menghancurkan hidup kita lagi. Arya sudah berbalik hendak mengambil kunci mobil, nafasnya memburu seperti banteng yang terluka. Namun, aku segera bangkit dan memeluknya dari belakang. Aku menahan tubuhnya yang tegang. Jangan, Mas, berhenti, teriakku di punggungnya. Lepasin aku, Sari, mereka harus dikasih pelajaran. Kalau kita diam, mereka makin ngelunjak. Seluruh keluarga besar sekarang anggap kita penjahat. Justru itu. Aku memutar tubuhnya agar menghadapku. Kutangkup wajahnya yang basah oleh air mata kemarahan. Kalau kamu kesana marah-marah, ngamuk, apalagi main fisik, kamu membenarkan tuduhan mereka. Mereka akan bilang, tuh kan, Arya jadi kasar, pasti pengaruh setan. Mereka akan playing victim, Mas. Mereka akan menangis dan bilang dizalimi anak durhaka. Jangan kasih mereka panggung itu. Terus kita harus apa? Diam saja dituduh maling dan musyrik? Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku sendiri yang sudah tidak karuan. Kita nggak diam, kita balas. Tapi bukan pakai otot, bukan pakai teriak-teriak. Kita balas pakai data.
Kamu ingat folder yang aku suruh simpan rapi 5 bulan lalu? Folder bukti busuk? Arya terdiam, matanya mulai fokus. Maksud kamu, mutasi rekening itu? Semuanya, jawabku dingin. Tatapanku tajam, setajam silet yang siap menyayat kebohongan mereka. Mutasi rekening tanggal 15 November. Foto Instagram Lisa tanggal 16 November. Rekaman suara telepon ibu yang memaki kamu. Kita punya jejak digital yang gak bisa mereka bantah. Fitnah mereka itu cuma omongan kosong, Mas. Tapi balasan kita adalah fakta. Kami duduk berdampingan di ruang kerja. Suasana hening, hanya terdengar suara ketikan keyboard yang cepat dan penuh emosi. Aku menyusun kalimat demi kalimat dengan hati-hati. Tidak boleh ada kata kasar. Tidak boleh ada makian. Narasi yang kubangun harus elegan, sopan, namun mematikan. Aku memposisikan diri sebagai pihak yang teraniaya namun tetap hormat, agar simpati publik berpihak pada kami. Aku membuat thread panjang. Bukan hanya untuk grup WhatsApp, tapi juga untuk aku posting di Facebook dan Instagram terbukaku, mentag akun Lisa dan akun-akun gosip keluarga. Judul, Klarifikasi Tuduhan Pesugihano Pencurian. Sebuah fakta yang selama ini kami tutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YTH, keluarga besar Wiryo Atmodjo dan teman-teman semua. Saya Sari, istri dari Arya. Sungguh berat hati saya menulis ini. Selama ini kami diam, kami mengalah, kami menutup aib orang tua karena kami masih memegang teguh ada berbakti. Tapi hari ini, ketika ibu mertua saya sendiri menuduh kami melakukan pesugihan dan mencuri emas demi kekayaan, saya terpaksa harus bicara. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menyelamatkan kehormatan suami saya yang sudah bekerja keras banting tulang. Tuduhan 1, kami kaya mendadak karena pesugihan. Fakta, kesuksesan Sari Rapi adalah hasil dari ratusan jam kerja keras, keringat, dan manajemen profesional. Silakan cek ribuan testimoni klien kami yang nyata. Jika kerja keras dari pagi buta sampai larut malam disebut pesugihan, maka seluruh orang sukses di dunia ini adalah pelaku pesugihan. Tuduhan 2, Arya mencuri emas 1 kilogram milik ibu. Fakta, justru sebaliknya. Mari kita bicara dengan data, bukan dongeng. Lamera foto 1, mutas rekening. Lihat tanggalnya, 15 November 2025. Suami saya mentransfer 500 juta rupiah, 500 juta rupiah, ke rekening Ibu Ratmi. Uang itu adalah tabungan operasi jantung saya yang pecah pembuluh darah. Saat itu ibu menelepon menangis histeris mengatakan bapak kritis di ICU dan butuh uang segera. Fakta selanjutnya, lampiran foto 2, postingan Instagram Lisa. Lihat tanggalnya, 16 November 2025. Sehari setelah uang 500 juta itu ditransfer, ibu, bapak, yang katanya kritis, Lisa, dan sekeluarga besar sedang check-in di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Mereka pesta pora, makan enak, pamer emas, sementara saya, Sari, sedang sekarat di IGD RSCM, ditolak operasinya karena uang muka sudah habis dibawa lari mertua saya. Tuduhan 3, Arya anak durhaka. Fakta, lampiran audio. Silakan dengarkan sendiri rekaman suara Ibu Ratmi saat Arya menanyakan uang itu. Dengarkan bagaimana beliau bilang bahwa uang anak adalah hak orang tua untuk bersenang-senang, dan nyawa menantu tidak ada harganya. Saya masih hidup hari ini bukan karena uang suami saya, tapi karena kakak saya di kampung menjual sawahnya demi nyawa saya. Jadi tolong, berhentilah memfitnah kami. Uang 500 juta itu sudah saya ikhlaskan. Anggap saja sedekah terbesar kami untuk kebahagiaan ibu. Tapi tolong, jangan ganggu ketenangan kami lagi dengan cerita horor karangan ibu. Kirim, bisikku pelan sambil menekan tombol enter. Pesan itu terkirim ke grup keluarga, ke Facebook, ke Instagram Story. Detik demi detik berlalu. Keheningan yang mencekam. Lalu, ledakan itu terjadi. Ponselku mulai berdering gila-gilaan. Bukan dari Ibu Ratmi, tapi dari saudara-saudara lain. Astagfirullahaladzim, Mbak gemetar bacanya, Sar. Ini beneran Ratmi tega begini? Pesan dari Bude Parmi masuk. Edan. Bapaknya dibilang kritis padahal lagi minum es kelapa di Bali? Kurang ajar bener. Om Darmo menelepon langsung, suaranya menggelegar marah.
Grup WhatsApp keluarga yang tadinya memojokkan kami, mendadak berbalik arah 180 derajat. Bukti mutasi rekening dan foto liburan itu adalah skakmat yang tak terbantahkan. Tidak ada argumen yang bisa melawan bukti otentik perbankan dan jejak digital. Ratmi, keluar kamu. Jelaskan ini. Malu-maluin nama keluarga besar Wiryo Atmodjo. Penipu. Pemakan uang darah menantu. Pantesan Lisa kemarin pamer tas baru, ternyata tas hasil nyawa orang. Serangan tidak berhenti di keluarga. Karena aku mempostingnya di akun bisnisku yang sedang naik daun, netizen 62 ikut bergerak. Pasukan jempol yang maha benar dan maha kejam langsung menyerbu akun Instagram Lisa dan toko online-nya. Dalam hitungan jam, kolom komentar lapak jualan Lisa penuh dengan ribuan hujatan. Woi, balikin duit 500 juta. Gaya elit ekonomi sulit. Guys, jangan beli di sini. Ini toko dibangun pakai uang operasi orang yang hampir mati. Pembunuh. Maling teriak maling. Report akun ini rame-rame. Rating toko online Lisa di marketplace anjlok dari bintang 4.8 menjadi 1.2 dalam semalam. Ribuan laporan masuk ke admin marketplace, hingga akhirnya akun tokonya dibekukan permanen karena indikasi penipuan, meski konteksnya beda, tapi mas report sangat ampuh. Malam itu, Arya mendapat telepon dari Pak RT di lingkungan rumah lama orang tuanya. Kabarnya, Ibu Ratmi pingsan dan harus dilarikan ke klinik karena syok berat membaca komentar-komentar di grup keluarga dan Facebook. Tekanan darahnya melonjak drastis. Dia tidak menyangka bahwa senjata fitnah yang dia lempar, berbalik menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan penuh. Dia dipermalukan di depan seluruh kerabat, dikucilkan, dan dicap sebagai penipu berhati dingin. Aku menatap Arya yang kini sudah lebih tenang. Dia memelukku erat, menyandarkan kepalanya di bahuku. Terima kasih, Sari. Kamu menyelamatkan kita lagi. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Kebenaran nggak perlu berteriak. Mas, dia cuma butuh waktu untuk terungkap. Bisikku. Malam itu, kami tidur dengan nyenyak. Sementara di luar sana, badai kehancuran sedang melanda rumah mereka yang jahat. Waktu adalah sungai yang mengalir tenang namun menghanyutkan. Ia menggerus batu karang, mengubah lanskap, dan membawa segala kotoran menuju muara pembuangan. 5 tahun telah berlalu sejak malam penuh drama dan klarifikasi itu. 5 tahun yang menjadi saksi bisu bagaimana roda kehidupan berputar dengan adil, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan. Menteng pagi ini begitu cerah. Aku berdiri di balkon kamar utama, menghirup udara pagi yang segar. Di bawah sana, di halaman rumput yang hijau terawat, putri kecilku, Rara, sedang berlarian mengejar kupu-kupu. Tawanya yang renyah adalah musik terindah di telingaku. Rara, cucu yang dulu bahkan tak pernah ditengok oleh neneknya karena terlahir perempuan, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, cantik, dan penuh kasih sayang. Dia hidup berkecukupan, dikelilingi cinta yang tulus dari kami dan dari keluarga Bang Maman yang sering berkunjung. Sari rapi, kini bukan lagi sekadar jasa beres-beres rumah. Ia telah bertransformasi menjadi PT Sari Gria Utama, sebuah perusahaan konsultan manajemen properti dan gaya hidup yang memiliki ratusan karyawan. Kami membuka kantor cabang di Surabaya dan Bali. Arya duduk di kursi direktur keuangan, mengelola aset kami dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang terbuang sia-sia. Trauma masa lalu membuatnya menjadi manajer keuangan yang sangat disiplin. Kami benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Ibu Ratmi. No contact adalah prinsip yang kami pegang teguh demi kesehatan mental. Nomor mereka sudah lama kami blokir, dan kami mengganti semua nomor pribadi. Namun, dunia ini kecil. Kabar tentang kehancuran mereka tetap sampai ke telinga kami, dibawa oleh angin lalu atau cerita dari kerabat jauh yang kadang bertemu di kondangan. Karma bekerja dengan cara yang brutal namun puitis. Uang 500 juta hasil menipu itu ternyata habis dalam waktu kurang dari setahun. Gaya hidup hedonis Lisa, kebiasaan judi online suaminya, dan kegemaran Ibu Ratmi akan barang-barang mewah menggerogoti uang itu seperti rayap memakan kayu. Ketika uang habis, mereka mulai berutang. Awalnya ke kartu kredit, lalu ke bank, dan akhirnya terjerat pinjaman online, pinjol, ilegal dengan bunga mencekik. 2 tahun lalu,
kami mendengar kabar bapak mertua meninggal dunia. Ironisnya, beliau meninggal karena serangan jantung sungguhan, tepat seperti kebohongan yang dulu mereka arang. Tragisnya, saat serangan itu terjadi, mereka tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke rumah sakit bagus. BPJS mereka menunggak, dan tidak ada saudara yang mau meminjamkan uang karena takut tidak dikembalikan. Bapak meninggal di rumah kontrakan sempit yang panas, dalam penyesalan yang terlambat. Setelah bapak meninggal, hidup mereka makin berantakan. Rumah di Pamulang disita bank. Lisa bercerai karena suaminya kabur dikejar debt collector. Ibu Ratmi kini hidup nomaden, pindah dari satu kontrakan petak ke kontrakan lain, menghindari tagihan utang. Sore itu, saat kami sedang menikmati waktu keluarga di ruang tengah, telepon rumah berdering. Telepon kabel landline yang nomornya sangat privat, hanya diketahui oleh segelintir orang penting dan keadaan darurat. Arya mengangkatnya. Halo? Kediaman Bapak Arya. Aku melihat punggung Arya menegang. Bahunya kaku seketika. Dia terdiam cukup lama, mendengarkan suara di seberang sana. Lalu, perlahan dia menekan tombol speaker dan meletakkan gagang telepon di meja. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kasihan, dan lelah. Suara siapa? Mas? Tanyaku tanpa suara. Arya hanya menunjuk telepon dengan dagunya. Halo, Arya, ini ibu. Nak, kamu masih di situ? Suara itu terdengar. Ya Tuhan, suaranya. Itu bukan suara Ibu Ratmi yang arogan dan melengking tinggi. Itu suara wanita tua yang rapuh, serak, bergetar, dan penuh ketakutan. Suara seseorang yang sudah kalah telak oleh kehidupan. Saya masih di sini. Ada perlu apa? Jawab Arya dingin. Tidak ada panggilan, Bu. Hanya nada datar seperti bicara dengan orang asing. Tolong ibu, nak, tolong ibu sekali ini saja. Isak tangis pecah di ujung sana. Tangisan yang terdengar sangat menyedihkan, seperti lolongan anjing yang terjepit. Kami kena musibah besar, Arya. Musibah yang benar-benar bisa menghancurkan sisa hidup kami. Musibah apa lagi? Kalian mau bohong soal siapa lagi yang sakit? Sindir Arya tajam. Enggak, nak. Demi Allah ini bukan bohong. Ini soal Dito, cucu kesayangan ibu. Dito. Anak laki-laki Lisa. Cucu emas. Pangeran kecil yang dulu selalu diagung-agungkan. Dito itu bibit unggul, penerus marga, harus dimanja, harus dikasih yang terbaik. Begitu kata Ibu Ratmi dulu sambil membelikan mainan mahal di depan Rara yang hanya bisa melihat dengan iri. Sekarang Dito pasti sudah remaja, mungkin usia 17 atau 18 tahun. Kenapa dengan Dito? Dito ditangkap polisi semalam, Arya, ratap Ibu Ratmi. Dia kena kasus narkoba. Dia tertangkap bawa sabu-sabu. Polisi bilang dia bukan cuma pemakai, tapi kurir. Ancamannya penjara 5 tahun, nak, 5 tahun. Aku terkesiap pelan. Narkoba? Kurir? Rupanya pola asuh yang memanjakan anak dengan materi, tanpa pendidikan karakter akhirnya membuahkan hasil yang busuk. Terus urusannya sama saya apa? Tanya Arya tanpa emosi. Kami butuh uang, nak. Pengacaranya bilang bisa diusahakan rehabilitasi atau hukuman ringan kalau ada. Ada uang damai dan biaya urus perkara. Butuh 100 juta, Arya. 100 juta tunai hari ini juga supaya berkasnya tidak naik ke kejaksaan. 100 juta? Arya tertawa kecil, tawa yang kering dan miris. Ibu pikir saya ban? Kamu kan kaya sekarang, Arya. Ibu lihat di majalah, usahamu sukses besar. 100 juta itu uang kecil buat kamu, cuma seharga satu tas istrimu mungkin. Tolonglah, nak, Dito itu keponakanmu. Darah dagingmu. Masa kamu tega biarin dia busuk di penjara campur sama penjahat? Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Lisa sudah pingsan-pingsan dari kemarin, ibu sudah nggak punya apa-apa lagi buat dijual. Tolong. Ibu sujud di kaki kamu kalau perlu. Arya menatapku. Tatapan matanya bertanya, bagaimana? Aku melangkah mendekat, mengambil alih pembicaraan. Aku tidak bisa membiarkan Arya yang terlalu baik hati itu goyah, meskipun aku tahu dia sudah muak.
Ini adalah saatnya aku menutup buku masa lalu ini selamanya. Halo, Bu Ratmi, sapaku. Suaraku tenang, stabil, dan penuh wibawa. Hening sejenak di seberang sana. Mungkin dia mengenali suaraku. Sari, nak Sari, tolong bujuk suamimu, nak. Kamu kan wanita, kamu seorang ibu juga. Kamu pasti tahu rasanya kalau anak kena masalah. Kasihan Dito, nak Sari. Saya memang seorang ibu, Bu, jawabku pelan, menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Dan karena saya seorang ibu, saya tahu betul bahwa tugas orang tua adalah mendidik, bukan cuma memanja. Dito berakhir di kantor polisi bukan karena nasib sial, tapi karena dia tumbuh di keluarga yang merasa uang bisa membeli segalanya, termasuk hukum. Jangan ceramahi ibu sekarang, Sari, ini darurat. Nyawa cucuku taruhannya. Bentak Ibu Ratmi, nada aslinya sedikit keluar karena panik. Darurat? Aku terkekeh sinis. Ibu bicara soal darurat? Mari kita bicara soal darurat, Bu. 5 tahun lalu. Malam itu hujan badai. Saya di IGD, pembuluh darah saya pecah. Saya butuh operasi segera. Itu darurat, Bu. Itu nyawa. Dan apa yang Ibu lakukan? Ibu matikan HP. Ibu pergi ke Bali. Ibu minum es kelapa sambil tertawa-tawa memakai uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa saya. Di mana rasa kasihan ibu waktu itu? Di mana? Darah daging yang ibu agung-agungkan waktu itu. Itu kan masa lalu. Kenapa kamu pendendam sekali? Tuhan saja memaafkan. Tuhan Maha Pemaaf. Tapi saya cuma manusia biasa, Bu. Dan soal uang 100 juta itu. Aku menarik nafas panjang, menyiapkan kalimat pamungkasku. Ibu ingat uang 500 juta saya? Anggap saja uang yang ibu minta sekarang, sudah saya berikan 5 tahun lalu. Uang itu sudah ibu nikmati, kan? Sudah jadi tiket pesawat, jadi hotel mewah, jadi makanan enak di perut ibu dan keluarga ibu. Kuota bantuan saya sudah habis dipakai waktu itu. Sari, kamu tega. Kamu mau membunuh cucuku? Bukan saya yang membunuh masa depan Dito, tapi kalian. Kalian yang mendidiknya jadi sampah masyarakat. Kataku tajam, menusuk langsung ke jantung pertahanan terakhirnya. Dengar baik-baik, Bu. Saya lebih rela membakar uang 100 juta saya di halaman rumah untuk api unggun, daripada memberikan 1 rupiah pun untuk menyelamatkan cucu ibu dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Biarkan dia di penjara. Mungkin di balik jeruji besi yang dingin dan lantai yang keras itu, dia akhirnya bisa belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sesuatu yang gagal ibu dan Lisa ajarkan padanya seumur hidup. Kamu iblis, Sari, iblis. Ibu Ratmi menjerit histeris, suaranya parau. Mungkin. Tapi iblis ini tercipta karena kelakuan kalian. Jangan pernah telepon ke nomor ini lagi. Selamat menikmati masa tua ibu yang sepi. Assalamualaikum. Klik. Aku menutup telepon dengan tegas. Sambungan terputus. Ruangan itu menjadi hening kembali. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang berirama. Arya menatapku, lalu perlahan senyum tipis terukir di bibirnya. Dia tidak marah. Dia justru terlihat lega. Sangat lega. Beban berat yang selama 5 tahun ini mungkin masih tersisa sedikit di sudut hatinya, kini benar-benar lenyap. Kamu benar, kata Arya pelan. Penjara mungkin tempat terbaik buat Dito belajar. Kalau kita tolong sekarang, dia nggak akan pernah kapok. Dia bakal merasa uang omnya bisa membereskan segalanya. Arya menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat dan kokoh. Terima kasih sudah jadi istri yang kuat. Terima kasih sudah menjaga kehormatan keluarga kita. Aku membalas pelukannya, membenamkan wajahku di dadanya. Di luar sana, matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga yang indah di langit Jakarta. Aku membayangkan wajah Ibu Ratmi yang pucat pasi di seberang telepon, meratapi nasib di rumah kontrakan yang sempit, menyadari bahwa pintu bantuan terakhirnya telah tertutup beton tebal yang tak akan pernah bisa ditembus lagi. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Dan kami akan terus melangkah ke depan, menikmati hidup bahagia yang kami bangun dengan cinta dan kejujuran, tanpa menoleh ke belakang lagi. Cerita kelam itu sudah tamat. Buku sudah ditutup.